Maksi. Kembali lagi nih bersama aku Safira dan juga Elsa di Maksi Sawit TV, tepatnya di program Pemuda Bicara Sawit. Nah, mungkin kita tanya dulu kabarnya Sahabat Maksi ya saya. Sahabat Maksi gimana kabarnya nih? Sehat selalu kan? Puasanya lancar kan? Nah, semoga hari-hari kalian full senyum terus ya Sahabat Maksi. Oke. Nih kita kan udah dapet banyak insight ya di episode sebelumnya. Jadi Sahabat Maksi, kita punya satu topik menarik nih. Nah, kita kan sudah banyak bicara tentang sawit itu tidak ekspansif ya, kita tahu ya. Iya. Nah, ekspansif ini kan terkait dengan seberapa banyak luasan gitu ya. Luasan lahan yang dibutuhkan ya. Bener. Nah, kamu sendiri pernah nggak sih lihat-lihat gitu misalnya di sosmed atau misalnya di Google atau di artikel yang membahas tentang luas-luas sawit ini gitu? Pernah nggak sih? Kalau misalnya luas sawit sih, kan kalau bisa luas sawit kok bisa kita pikir adalah identiknya adalah dengan hasil panen ya. Nah, banyak nih netizen yang bilang, kok hasil panen sawit ini meningkat pesat, berarti membutuhkan luas lahan yang luas nggak sih, Saf? Sebenarnya ya kalau kita bicara logikanya ya gitu ya. Iya. Kalau kita mau hasil yang banyak ya luasnya juga harus Luas. besar, luas gitu ya sih. Cuma nih Elsa dan Sahabat Maksi, kalau misalnya ada pernyataan yang menyatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di dunia itu adalah yang terbesar, itu salah. Kok salah? Ya. Kan maksudnya hasil panennya paling tinggi nih, tapi kok bisa luasnya tuh nggak paling besar? Nah, ini dia Nisa, karena Sahabat Maksi juga perlu tahu ya, jadi si sawit ini dia memang tingkat produktivitasnya sangat tinggi. Jadi dia nggak memerlukan luasan yang begitu besar untuk bisa menghasilkan si produknya ini gitu, menghasilkan panennya ini, buahnya gitu. Nah, jadi ini tuh juga memang sudah banyak dilakukan penelitian ya, dan juga Sahabat Maksi nih, bahwa dari segi produksi minyak ya, untuk kedelai nih ya, dia itu membutuhkan 121 juta hektar untuk menghasilkan minyak sebanyak 53 juta ton. Ya. Nih, nanti kita compare ya. Okay. Jadi data pertama 121 juta hektar untuk 53 juta ton. Ini juta kedelai ya, juta hektar ya. Okay. Sedangkan sawit ini nih, dia membutuhkan area yang hanya seluas 20 juta aja. Tapi mampu menghasilkan minyak sebanyak 65 juta ton. Perbandingannya jauh banget ya, Saf. Bahkan lebih besar dari si kedelai ini kan. Iya. Nah, data ini juga nggak sembarangan nih, Kita memperoleh ini berdasarkan hasil analisis perubahan pangsa luas areal 4 minyak nabati utama global yang dilakukan oleh USDA pada tahun 2017 gitu. Jadi memang nih ya, besarnya produksi minyak sawit ini tuh diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang tinggi ya tadi aku bilang. Jadi sawit ini tuh kayak nggak perlu deh luas-luas gitu, tapi dia memang bisa menghasilkan sebanyak itu gitu. Jadi sebenarnya sawit ini lebih ke jenis tumbuhan yang efektif ya. Benar. Kayak misalnya kita tuh sebenarnya nggak butuh lahan yang luas untuk menghasilkan hasil panen yang banyak. Ini tuh bisa jadi peluang-peluang baru untuk petani-petani di luar sana untuk membangun peluang usaha baru gitu loh, Saf. Jadi memang dia benar banget kata kamu tadi, bisa mengefisienkan luasan juga. Dengan luas yang sedikit kan otomatis kerusakan yang ditimbulkan juga kecil. Iya, betul. Nah, jadi memang sebenarnya justru si kedelai ini yang memberikan potensi yang besar untuk bisa merusak lahan, bukan si sawit gitu. Karena dia makan banyak lahan gitu ya kan. Nah, jadi Sahabat Maksi juga harus tahu nih bahwa ternyata faktanya demikian gitu. Jadi jangan percaya lagi untuk mitos-mitos seperti yang tadi kita sampaikan ya. Jadi memang ya itu lagi ya, harus banyak literasi dan lain sebagainya. Biar nggak nuduh sawit lagi ya. Bener banget nih. Nah, selain itu nih, ada juga data yang menyebutkan bahwa dari luas areal 4 tanaman penghasil minyak nabati utama di dunia, yaitu ada kelapa sawit, kemudian ada kedelai, bunga matahari, dan juga rapeseed. Si kelapa sawit ini butuh hanya sekitar 10%. Wow. 10% dari kompilasi keempat tanaman itu gitu. Cuma 10% ya, dari 100% dari total 4 itu. Iya, benar banget.
Jadi bisa dibayangin ya sekecil itu gitu loh. Iya, terus kayak kenapa masih banyak yang nggak suka sama sawit sih? Benar banget. Jadi memang kayaknya teman-teman semua nih butuh sering-sering baca data, terus juga lihat penelitian-penelitian yang ada. Emang gitu. harus update, harus terbuka sih matanya sama hal-hal baru. Benar banget gitu sih. Nah, sahabat Maksi, udah paham kan sekarang kalau misalnya kita itu memang harus banyak membaca, khususnya tentang sawit ini, jadi nggak semuanya kita telan mentah-mentah gitu. Nah, selain itu juga produktivitas dari minyak kelapa sawit per hektar lahannya nih ya, jauh lebih tinggi sebesar 8-10 kali lipat dari produktivitas minyak nabati lainnya. Bayangin, 8-10 kali lipat lebih tinggi gitu. Kayak 2 kali lipatnya sebenarnya udah tinggi banget, dan ini 8-10, oh my god. Oke. Bener banget, jadi gimana ya, sehingga dengan lahan yang sedikit itu dia mampu menghasilkan minyak nabati yang lebih banyak gitu. Yang pasti juga bukan cuma lebih banyak sih, lebih berkualitas juga, lebih ramah lingkungan. Lebih ramah juga. lingkungan, itu sih yang paling Iya. penting buat kita anak lingkungan nih, Sal. Bener nih, mungkin sahabat Maksi juga ada yang majornya di lingkungan gitu kan, pasti kalau mau pakai sesuatu tuh ada unsur ininya ya, wah ini bahaya gak sih buat lingkungan? Kita tuh balik lagi, ini dampaknya apa nih Nah, buat lingkungan? bener banget gitu sahabat Maksi. Jadi sahabat Maksi, dicatat ya apa yang udah aku dan Elsa sampein. Jangan lupa untuk saksikan juga konten-konten lainnya tentang sawit nih, karena akan ada lebih banyak sekali yang kita bahas mengenai manfaat dan mematahkan mitos-mitos yang tidak benar tentang sawit gitu. Nah, untuk itu jangan lupa untuk terus saksikan dan like, Komen. dan juga subscribe di Maksi Sawit TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you. Dadah.